Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Raimadani Patria Askali. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dari Universitas Gunung Jati Cirebon. Di dalam video ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi tentang konsep organisasi pembelajaran dan 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk berbagi pemahaman dan berbagi ilmu kepada teman-teman semua mengenai materi yang nantinya akan saya bahas. Dan tentunya saya berharap dengan adanya video ini nantinya dapat dijadikan sebagai referensi bagi teman-teman semua, sehingga dengan begitu dapat menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi yang pertama. Ya, bisa teman-teman lihat materi yang telah saya tampilkan di layar mengenai konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Jadi dengan begitu, organisasi pembelajaran adalah suatu konsep yang mengacu pada upaya organisasi dalam menciptakan budaya pembelajaran yang berkelanjutan dan memperoleh pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Konsep organisasi pembelajaran melibatkan perubahan budaya, struktur organisasi, sistem, dan proses agar menjadi lebih terbuka, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Hal ini berarti bahwa organisasi pembelajaran mendorong kolaborasi, inovasi, dan pembagian pengetahuan di semua tingkatan organisasi. Ada beberapa elemen utama dalam konsep organisasi pembelajaran. Yang pertama itu ada budaya pembelajaran. Organisasi pembelajaran memiliki budaya yang mendorong penciptaan dan berbagi pengetahuan, serta belajar dari pengalaman, baik berhasil maupun gagal. Budaya ini menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa aman untuk mengambil resiko, berbagi ide, dan belajar secara terus-menerus. Kepemimpinan pembelajaran. Kepemimpinan dalam organisasi pembelajaran bertujuan untuk menginspirasi dan fasilitasi pembelajaran di semua tingkatan. Para pemimpin mendorong karyawan untuk terus belajar, memberikan dukungan, dan menjadi contoh dalam mengambil inisiatif pembelajaran. Selanjutnya ada sistem pembelajaran. Organisasi pembelajaran memiliki sistem yang didesain untuk memfasilitasi dan mendorong pembelajaran. Sistem ini mencakup proses identifikasi kebutuhan pembelajaran, pengembangan dan penyampaian program pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan penerapan hasil pembelajaran dalam praktik kerja sehari-hari. Selanjutnya itu ada kolaborasi dan komunikasi. Organisasi pembelajaran mendorong kolaborasi dan komunikasi antar individu dan antar tim. Karyawan didorong untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ide-ide inovatif sehingga tim dapat belajar bersama dan menciptakan solusi yang lebih baik. Pembelajaran dari kesalahan. Organisasi pembelajaran melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan meningkatkan diri. Mereka mengadopsi pendekatan yang memperbolehkan karyawan untuk bereksperimen, mengambil resiko, dan belajar dari kesalahan yang terjadi. Dengan mengadopsi konsep organisasi pembelajaran, suatu organisasi itu dapat menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan, mendorong inovasi, serta mempertahankan keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Selanjutnya materi yang kedua yaitu adalah terdapat 3 fungsi kunci yang perlu diperhatikan di dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama itu ada membangun komitmen dalam pembelajaran. Fungsi ini melibatkan menciptakan budaya organisasi yang mendukung pembelajaran. Organisasi harus memastikan bahwa seluruh anggota organisasi memahami pentingnya pembelajaran dan berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan program pembelajaran yang relevan. Selain itu, pemberian penghargaan dan pengakuan terhadap pencapaian pembelajaran juga dapat memperkuat komitmen dalam pembelajaran. Poin kedua yaitu bekerja untuk membangkitkan dan dampak.
Fungsi ini berkaitan dengan menghasilkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat memiliki dampak nyata dalam organisasi. Organisasi perlu mendorong karyawan untuk secara aktif mencari pengetahuan baru, baik melalui pembelajaran formal maupun informal. Selain itu, penting untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan pengetahuan baru tersebut diaplikasikan dalam praktik kerja sehari-hari. Organisasi harus mendorong karyawan untuk menguji gagasan baru, menetapkan praktik terbaik, dan terus meningkatkan kinerja organisasi melalui pembelajaran berkelanjutan. Selanjutnya adalah bekerja untuk menggeneralisir gagasan dengan dampak. Fungsi ini melibatkan penyebarluasan dan generalisasi pengetahuan dan ide-ide inovatif di seluruh organisasi. Ketika ide-ide baru atau praktik terbaik berhasil, maka penting untuk membagikan pengetahuan tersebut kepada seluruh anggota organisasi. Ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang efektif, pelatihan, dan pengembangan berkelanjutan. Organisasi harus menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan fasilitasi kolaborasi agar pengetahuan dan ide-ide dapat tersebar dengan cepat dan luas. Hal ini akan membantu mempercepat pembelajaran organisasi secara keseluruhan. Dengan memperhatikan ketiga fungsi ini, organisasi dapat membangun budaya pembelajaran yang kuat, meningkatkan inovasi, dan meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.